Sebetulnya ya, koruptor itu salah satu ciri, maaf jangan ada yang tersinggung ya, karena tersinggung berarti saudara. Koruptor itu salah satu ciri orang bodoh, karena dia pasti mati, dan hasil korupsinya tidak akan dibawa mati, yang dibawa mati cuma dosanya. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wahai Allah yang maha menatap, berkahi majlis ini. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, luruskan niat kami ya Karim. Limpahi kami dengan ilmu yang menambah keyakinan kami kepadamu. Limpahi kami dengan ilmu yang mengantarkan sisa umur ini istiqomah, akhir hayat kami husnul khatimah. Lindungi dari niat yang salah, lindungi dari ilmu yang tidak manfaat, lindungi dari amal yang tidak Engkau terima, lindungi dari doa yang tidak Engkau ijabah. Wahai yang maha menatap, berkahi majlis ini ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, segala puja dan puji hanya milik Allah yang maha menyaksikan, maha dekat, maha tahu pikiran kita, maha tahu isi hati kita, maha tahu semua masalah yang sedang kita hadapi, dan maha tahu apapun yang terbaik bagi kita. Bapak Ibu yang baik, yang paling beruntung yang ada saat ini adalah orang yang paling yakin Allah sedang menyaksikan dirinya. Makin yakin disaksikan Allah, makin sulit berbuat maksiat. Makin yakin disaksikan Allah, makin mudah untuk jadi orang ikhlas. Makin yakin disaksikan Allah, tidak akan banyak mengeluh kepada manusia, karena yakin Allah sudah tahu keadaan dirinya. Kepada petugas kameramen, boleh duduk juga ya, karena ibu-ibu yang di belakang, nah kan, duduk di bawah saja ya. Lihatnya ke belakang, kameramen itu lihat, nah gitu ya. Memang tugas ya, tapi amalan yang paling utama adalah memasukkan kebahagiaan ke hati orang lain. Insya Allah saya nggak akan pindah-pindah ya. Saya tahu kamera takut saya pindah. Bapak Ibu, sedikit mengulas yang lalu, Al-Anbiya ayat 35. Kalau saya lihat dari depan nih wajahnya ada kemiripan. Ini wajah-wajah sedang menunggu jemputan ya. Sedang nunggu dijemput malaikat maut. Betul tidak? Acungkan yang sudah sebentar lagi dijemput. Kita tidak tahu kapan masih hidup. Ada yang yakin 10 tahun ke depan masih hidup? Tahun depan? Ada yang yakin bulan depan masih hidup? Ada yang yakin besok masih hidup? Saya kesini, apa akan pulang lagi ke rumah atau tidak? Belum tahu. Kalau saya meninggal di tol jam sekian,
kilometer berapa, pasti saya akan ke sana. Karena di sana malaikat maut sudah waktunya menjemput. Karena kita tidak tahu kapan akan mati, di mana kita mati, maka ada ciri orang yang paling cerdas. Siapa orang yang paling cerdas? Aktsaruhum lil mauti dzikra. Orang yang paling banyak ingat mati dan paling baik mempersiapkan untuk kehidupan sesudah mati. Ulaika aqyas, mereka itulah orang yang cerdas. Jadi cerdas bukan diukur oleh intelektual, oleh nilai, IP, ranking, gelar, tidak. Bahkan yang gelarnya tinggi nggak ingat mati, dalam pandangan Islam kehitung bodoh, maaf ya. Kalau tersinggung berarti hadir. Jadi sebaiknya di rumah itu yang diobrolkan tuh salah satu topiknya adalah kematian. Karena pasti mati. Betul? Betul atau betul? Ada berapa rahasia kematian? 3. 1, waktu. 2, tempat. 3, cara. Kita meninggal pada waktu yang ditetapkan. Walikulli ummatin ajal, fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wala yastaqdimun. Kalau sudah waktunya tiba, tidak bisa diakhirkan, tidak bisa dimajukan walau sekejap. Yang kedua, tempat. Kita akan datang ke tempat kita dicabut nyawa. Yang ketiga, cara. Kita tidak tahu nih, ada yang lagi makan bakso meninggal, ketelan bakso tenisnya ya. Apakah bunuh diri pasti meninggal? Apakah bunuh diri pasti meninggal? Belum tentu. Ada yang bunuh diri di rel kereta api, walaupun kereta apinya lewat, tetap saja dia hidup. Kenapa? Karena salah relnya gitu ya. Lah siapa yang nyabut? Apa hikmah kita ingat mati? 1, jangan menunda kewajiban. Kewajiban perintah Allah, sholat, saum, zakat, haji, hutang, apapun wajib jangan ditunda, keburu mati. 2, jangan menunda tobat. Karena tidak ada yang mencelakakan kita selain dosa kita sendiri. Ini yang akan kita bahas ya. Yang ketiga, jangan menganggap remeh maksiat. Karena siapa tahu pas maksiat dicabut nyawa. Berapa banyak yang mati lagi zina, lagi ngerampok, lagi sakau, lagi korupsi, pasti mati Pak. Emang korupsi kalau banyak-banyak jadi panjang umur? Enggak. Sebetulnya ya, koruptor itu salah satu ciri, maaf jangan ada yang tersinggung ya, karena tersinggung berarti saudara. Koruptor itu salah satu ciri orang bodoh, karena dia pasti mati. Dan hasil korupsinya tidak akan dibawa mati. Yang dibawa mati cuma dosanya. Mikir. Maka kalau suami dinas keluar kota, nggak usah ribet-ribet, cuman bekalin aja. Pak, ini pakaian, ini buat ganti, ini pakaian terakhir ya. Bawa itu yang satu paket itu ya. Tahu kan pakaian terakhir yang lengkap dengan bendera kuningnya itu. 4, jangan sia-siakan kebersamaan. Kan? Mau ganti kursi. Saya sebetulnya enak duduk, tapi yang di belakang nggak kelihatan. Benar, Bu? Saya ingat hadis Nabi, amal yang paling disukai Allah adalah
memasukkan kebahagiaan ke hati orang lain. Sebetulnya saya lebih bahagia duduk. Wah, ini jadi kayak kerajaan gini. Sebetulnya cuma beda 2 senti ya. Cuma saya harus membahagiakannya. Hampir aja saya bilang, enggak usah. Tapi beliau udah siap, nanti jadi sedih ya kan. Jadi saya duduk. Gimana yang belakang, aman? Kalau enggak, berdirilah yang belakang. Sampai di mana tadi? Apa ya? Astagfirullahaladzim, astagfirullah ya Allah. Yang keempat, jangan menyia-nyiakan kebersamaan. Ini saya berangkat ke sini, apa jamin bisa ketemu lagi keluarga? Enggak. Walaupun cuman dari BSD ke sini misal, enggak ada jaminan. Berapa banyak yang pergi ke kantor dan tidak ketemu lagi? Berapa banyak anak pergi sekolah dan tidak ketemu lagi? Berapa banyak yang ke pasar dan tidak jumpa lagi? Ke mall, naik lift, meninggal di lift. Oh kalau gitu saya mau naik tangga. Berapa banyak yang meninggal kecapean di tangga? Naik sepeda, berapa banyak yang meninggal naik sepedaan? Makanya kalau naik sepeda pamitan sama istri itu. Ya. Oh serius, teman-teman saya ada yang meninggal bersepeda. Ke masjid, ada juga yang meninggal di perjalanan ke masjid. Makanya jangan sia-siakan setiap ada kesempatan bertemu dengan keluarga, dengan orang tua, dengan teman. Terakhir, kalau ingin husnul khotimah, tahu caranya? Sederhana. Husnul khotimah itu akhir yang baik. Karena tidak tahu akhirnya, maka setiap waktu aja jadi orang baik. Udah gitu aja. Mau ngapain juga kita jadi orang gak baik. Karena bahagia itu kuncinya cuma 2. 1, iman. 2, amal soleh. Udah cuman itu. Tebak, mana yang bisa bikin bahagia? Senyum atau cemberut? Tuh, tahu teori mah. Mana yang bisa bikin bahagia? Menahan marah atau marah-marah? Mana? Jangan bikin saya nggak bahagia, ha? Mana yang bisa bikin bahagia? Memaafkan atau dendam? Sedekah atau pelit? Tahu teori mah. Bahagia itu hanya ada pada amal soleh. Jadi kalau kita mau sibuk dengan kebaikan, kita bakal bahagia. Udah gitu meninggal husnul khotimah, dikubur, ditemanin. Makanya enggak ribet hidup ini tuh, enggak ribet. Tahu kenapa jadi ribet? Penyebabnya 2. 1, lemah pemahaman agamanya. Yang kedua, lemah jiwanya, kalah oleh hawa nafsu. Itu aja yang bikin kita ribet itu. Silakan buka berita-berita tuh ya. Kenapa ini ditangkap? Kenapa itu berzina? Kenapa? Semuanya cuman 2 minimal. Lemah pemahaman agamanya, jadi imannya kurang. Udah gitu lemah jiwanya, kalah oleh malas, kalah oleh syahwat, dia zina, kalah oleh amarah, dia membunuh, menyakiti orang, kalah oleh keserakahan, dia korupsi. Kalau dia bisa mengendalikan diri mah enggak ada masalah hidup ini. Mikir. Suami saya enggak dengar tuh, kan ya sibuk mikirin suaminya. Harusnya suami saya dengar nih. Kata suaminya, tapi kenapa istri saya rajin pengajian, yang berubah cuma seragamnya? Dah sekarang kembali ke judul ya. Baik. Judulnya adalah bahwa tiap persoalan
kepada taubat. Selain ini wajah bakal meninggal, kullun nafsin dha'iqatul maut. Ini wajah-wajah yang ada ini adalah wajah-wajah banyak masalah, ya. Benar atau benar? Pengen punya masalah, pengen tidak punya masalah? Hah? Tahu kenapa kita banyak masalah? Siapa yang minta coba? Kita. Ibu teh doanya tuh minta masalah, Bu. Enggak nyadar kan? 17 kali kita tiap hari minta tuh. Tahu doanya apa? Tapi gara-gara ceramah ini jangan berhenti baca ayat ini ya. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkan kepada kami jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta alaihim. Jalan orang-orang yang engkau beri nikmat kepadanya. Siapa yang diberi nikmat? Nabiyin, syuhada, nabiyin, sidikin, syuhada, solihin. Ini orang yang diberi nikmat oleh Allah tuh. Nabiyin sudah tidak mungkin. Nabi punya masalah tidak? Nabi punya masalah tidak? Sedikit atau berat? Itu yang kita minta ya. Sidikin, Abu Bakar As-Siddiq punya masalah tidak? Seperti berat. Syuhada kira-kira ringan tidak masalahnya? Oh kalau gitu saya nggak mau baca ayat itu, nggak sah sholatnya. Baca, karena setiap masalah yang Allah berikan kepada kita pasti baik. Tidak ada yang lebih menyayangi kita selain Allah pencipta kita. Gak ada. Ibu sayang ke kita, tapi sesayang-sayangnya ibu, maaf ya, jauh di bawah kasih sayangnya Allah. Kalau sifat rahmat Allah yang dimiliki oleh semua makhluk sehingga induk ayam tidak nginjek anaknya, itu 1/100 dari sifat rahmat Allah yang diturunkan ke makhluk dan dibagi ke semua. Nah ibu tuh bagian dari 1/100. Allah memiliki seluruh kasih sayang. Jadi kalau Allah ngasih berbagai hal ke kita, kalau kita beriman pasti baik. Yang bikin masalah itu adalah kalau kita diuji, orang tidak lulus bukan karena soal. Orang tidak lulus itu karena salah jawabannya. Benar? Ini serius nih. Yang membuat kita bete dan sebagainya karena kita salah menyikapinya. Contoh nih ya, lagi jalan ada yang nyebut, monyet lu, anjing. Apa ini? Kita ditanya monyet lu. Kita monyet bukan. Jadi jawabannya bagaimana? Bukan, ya kan? Tapi karena dia menjiwai teori Darwin, jadi tersinggung. Disebut monyet, bukan monyet. Tuh kan bingung ya enggak? Monyet kamu? Oh, bukan. Assalamualaikum. Beres. Suami curiga ke istri atau sebaliknya. Terus suami atau istri enggak salah, dicurigain oleh istri. Gimana sih? Pusing saya jadinya. Udah gini aja lah, bagian kita aja yang dicurigain ya. Mana sih yang lebih banyak curiga? Situ. Situ ya pasti kalau ini raster kuat ya. Misal suami dicurigai istri, padahal suami tidak seperti yang dicurigainya. Wah, bapak taruh di sana. Ibu tuh curiga terus sih sama suami. Kenapa marah? Istri cemburu. Kita tidak melakukan atau tinggal jelaskan baik-baik.
dengan penuh kelembutan, kasih sayang. Kenapa jadi marah-marah? Berarti benar. Oh, begitu tunggu dulu, ibu juga salah ya. Lanjut. Baik, kita buka sekarang. Kalau saya duduk di sini, batu nih, di depan ada ular berbisa, di sini ada makanan enak kesukaan. Mana yang terpenting? Informasi. Dua-duanya nggak kelihatan tentang ular berbisa, makanan yang enak. Nah, fokus. Di depan ada batu, nggak kelihatan, di baliknya ada ular dan makanan. Makanannya yang kita suka, tapi nggak ketahuan. Ada ular juga. Mana informasi terpenting bagi kita? Ular, makanan. Kenapa ular? Karena bahaya, benar? Mana sekarang yang membahayakan hidup kita? Dosa para pejabat atau dosa diri sendiri? Kenapa mikirin pejabat terus? Mana yang berbahaya bagi kita? Dosa kesalahan tetangga atau dosa diri sendiri? Kenapa menyelidiki tetangga sudah lunas atau belum cicilannya? Bu, ibu, mana yang berbahaya bagi seorang istri? Dosa suami, kesalahan suami atau dosa diri sendiri? Hah? Suami sendiri? Yang benar, jangan bikin emosi, ha? Ya. Yang mana yang membahayakan bagi seorang istri? Dosa suami, dosa diri sendiri? Dihisab masing-masing. Mau ngapain ibu capek-capek mikirin dosa suami? Ini serius. Bukan tidak boleh kepikir, tapi jangan sampai salah mikir. Pak, mana yang bahaya bagi seorang suami? Dosa istri, dosa diri sendiri? Enak aja dua-duanya. Makanya berat jadi lelaki itu. Itu kalau satu, ya lebih dari satu lebih berat lagi, Pak. Biasa aja jawabnya hadirin, ya enggak? Ini serius. Ada dosa suami pasti kita pikul, tapi ada dosa istri yang dipikul juga oleh suami. Karena kita kepala keluarga, tidak bisa mimpin, tidak benar dalam memberi contoh, tidak mendidik, tidak menjaga, istri terjerumus, suami mikul. Karena kita yang tidak jaga amanah. Kecuali kalau sudah ditunaikan semua kewajiban kita dan tetap membangkang, itu urusan masing-masing. Maka kalau kita sudah jelas seperti ini, kenapa kita kok tidak bisa melihat dosa sendiri? Karena kita terlalu sibuk memikirkan kesalahan orang lain. Nah, ibu bapak, persoalan itu semuanya ini terjadi biiznillah. At-Taghabun ayat 11. Ma asaba min musibatin illa biiznillah. Apapun bentuk masalahnya itu terjadi dengan izin Allah. Kejedot izin Allah bukan? Gelisah izin Allah, ambeien izin Allah bukan? Anak rewel izin Allah, izin Allah bukan? Paket tidak sesuai dengan harapan? Jawab, bukan ketawa hadirin. Izin Allah bukan? Izin Allah.
apapun bentuk musibah dari yang terhalus sampai yang besar. At-Taghabun ayat 11. Ma asaba min musibatin illa biiznillah wa may yu'min billah yahdi qalbah. Barang siapa yang beriman kepada Allah, yakin ini izin Allah, yakin sudah diukur oleh Allah, yakin ada kebaikan di balik semua ini, yahdi qalbah, Allah memberi petunjuk di hatinya, wallahu bikulli syai'in alim, dan Allah maha mengetahui segala-galanya. Jadi kalau ada apa-apa, alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi. Jadi kalau ada apa-apa langsung innalillah, sesungguhnya kami milik Allah dan sesungguhnya kepada Allah lah kami kembali. Jadi mau apa aja, innalillah itu bukan meninggal aja. Bu, itu suami saya sedang sakit, innalillah, belum meninggal, nggak harus meninggal. Apapun. Nah, perkataan selanjutnya kalau ada musibah apa coba? Qadarullah wa ma syaa fa'al. Ini sudah takdir Allah. Tidak ada yang bisa terjadi maupun nikmat maupun musibah kecuali semua dengan izin Allah. Seluruh makhluk itu la haula wala quwata illa billah. Enggak ada. Ini pertemuan ini udah pasti Allah yang menakdirkan. Kalau Allah tidak takdirkan, enggak ada ini pertemuan. Nikmat maupun musibah sama. Makanya kalau ada apa-apa harus cepat ingat ini terjadi dengan izin Allah. Ini sudah takdir Allah. Tidak ada qadarullah, sebutannya begini. Ini saya bacakan lengkap hadisnya ya. Al-mu'minul qawi khairun wa ahabbu ilallah minal mu'mini dhaif. Mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai Allah dibanding mukmin yang lemah, dan pada keduanya ada kebaikan. Ihris ala ma yanfa'u. Semangatlah, antusiaslah, all outlah dengan apa-apa yang manfaat bagimu. Berobat manfaat, semangat. Olahraga manfaat, semangat. Apa aja yang manfaat untuk dunia dan akhirat, semangat. Karena bagi kita ikhtiar adalah ibadah. Wasta'in billah, dan mintalah tolong kepada Allah, karena enggak ada keberhasilan tanpa pertolongan Allah. Enggak ada. Wala ta'zaz, dan janganlah kamu lemah, janganlah putus asa, karena Allah kuasa atas segala-galanya. Dengar, wa in asabaka syai'un, dan jika menimpa kepadamu sesuatu, apa aja bentuknya, fala taqul lau anni fa'altu kada wa kada. Loh, coba kalau nggak begini pasti begitu. Coba kalau tadi kamu nggak pergi nggak akan celaka. Udah dibilangin, coba simpen di atas. Makanya itu ciri-ciri itu nggak boleh. Walakin akan tetapi kul qadarullah wa ma syaa fa'al. Ini sudah takdir Allah. Allah berbuat apa yang dikehendakinya. Fa innallahu taftahu amalas syaiton, karena perkataan seandainya membuka pintu tipu daya setan. Coba kalau dulu saya nggak milih si bapak jadi suami saya, nggak enak aja, udah takdirnya yang itu suaminya. Tapi kan saya tua, aslinya ingin suami saya itu soleh, hafiz Quran, akhlakul karimah. Dengar ya Bu, yang seperti itu kan gak mau sama ibu. Jadi terima ya.
Daun jatuh saja tertulis di lauh mahfud, masa jodoh nggak tertulis? Hah? Emang ibu dengan daun gedean mana? Emang ada yang tidak tertulis di lauh mahfud? Nggak ada. Ini masjid udah tertulis di lauh mahfud sebelum panitia pembangunan hidup. Makanya jangan sok berjasa sudah membangun masjid. Ini ide kamu. Ide-ide apa? Kamu belum jadi udah ada tulisannya. Bener. Gimana membangun Darut Tauhid? Nggak ngerti saya juga ya. Sebab Darut Tauhid itu sudah tertulis di lauh mahfud sebelum saya keluar di dunia ini. Saya dan teman-teman itu cuma diuji oleh Allah terwujudnya apa yang ditetapkan Allah. Kalau ikhlas jadi pahala, kalau ujub jadi dosa. Mikir. Jadi kalau kejadian apa-apa, faman rodiya falahur ridho. Ini awal ya, kejadian persoalan langsung innalillah wa inna ilaihi raji'un. Lanjut, qaddarullah wa ma syaa fa'al. Ini emang episodenya. Harus terima. Ingat teori genteng jatuh? Lagi jalan genteng jatuh kena jidat. Saya tidak terima. Saya tidak terima. Gimana enggak terima? Itu tanda terima udah jelas. Benjut kayak gitu. Orang itu menderita tuh karena tidak nerima takdir, Pak. Siapa nih mak yang paling menderita? Yang enggak nerima jadi tua. Tapi dulu saya enggak kayak gini. Dulu mah bayi. Enjoy jadi tua itu, rambut mulai rontok, enjoy. Beruban, enjoy. Kalau ibu nggak terima jadi tua, ibu nggak akan bahagia. Dan gimana lagi pasti tua teh. Ini mau pas bangun tidur, kok ada kakek-kakek di sebelah saya? Berarti dia nenek-nenek. Enak aja. Emang cuman kita yang jadi tua ya Pak ya? Tenang Pak, jangan minder Pak. Saya berani ngomong gini karena udah nyobain tua sekarang. Tenang Pak. Faman rodiya falahur ridho wa man sakito falahus sakatu. Barang siapa yang ridho dengan episode yang Allah tetapkan, Allah ridho kepadanya. Barang siapa yang tidak ridho, marah, Allah marah kepadanya. Kita tuh hamba Allah, ciptaan Allah, milik Allah. Sesuka Allah aja mau diapain juga pasti baik kok. Senyum Bu lagi dipotret dah. Nah ngadep sini dek. Ini si ibu jadi nggak bisa fokus nih lihat kamera, kan harus senyum jaim nanti. Udah jangan motret aja, sini ngaji dek. Dalam teori pidato kalau ada yang bergerak semua melihat yang bergerak, apalagi kamera kan takut viral ya kan. Nah terusin, udah habis belum waktunya? Enggak usah emosi, biasa aja. Ini tes pertama masalah nih. Belum, baru juga mulai, ya siapa yang mau berhenti? Gagal ya. Jadi pertama, kalau terjadi ingat At-Taghabun ayat 11. Kemudian ingat kita harus ridho. Terima takdir. Ini udah takdir Allah nih. Kemudian hati kita terima. Lalu apalagi yang harus kita lakukan kalau ada masalah? Nah ini kuncinya. Asy-Syura ayat 30. Wa ma asobakum mim musibatin fabima kasabat aidikum wa ya'fu an katsir.
Musibah apapun yang menimpamu disebabkan perbuatanmu sendiri. Dan Allah mengampuni sebagian besar, memaafkan sebagian besar. Kalau tiap dosa dibalas mah udah hancur kita mah, ya kan? Model kita mah tinggal sambar petir selesai, jelbet gosong udah selesai kita ini. Jadi tidak ada satupun dosa maksiat yang kita lakukan kecuali Allah menyaksikan, malaikat mencatat, dan pasti kembali kepada kita. Al-Isra ayat 7. Kita enak punya Quran ya. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Jika kamu berbuat baik, kebaikan itu untuk dirimu sendiri. Jika kamu berbuat jahat, buruk, maka keburukan itu untuk dirimu sendiri. Jadi siapa yang ngejahatin kita? Tuh kan pelan gak ngaku. Jadi siapa sebetulnya yang mencelakakan diri kita? Jangan emosi, biasa aja jawabnya kan. Diri kita sendiri. Jadi yang membuat kita sengsara itu aslinya siapa? Yang membuat kita jadi galau siapa? Tidak ada yang membahayakan diri kita selain kezoliman diri kita sendiri. Makanya Nabi Adam tobatnya itu Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Rabb, Tuhan kami sudah zolim kepada diri kami sendiri. Enggak tuh, enggak nyalahin setan. Padahal kan setan yang nipu. Sekira engkau tidak mengampuni dan merahmati kami, kami pasti rugi. Nabi Yunus, 3 kegelapan, gelapnya malam, dicemplungkan dalam gelapnya laut, dimakan ikan, masuk dalam gelapnya perut ikan. Ini kegelapan berlapis-lapis, Pak. Ini situasi berat sekali. Nabi Yunus ditegur oleh Allah sampai dimakan ikan karena meninggalkan umat. Jengkel waktu dakwah nggak pada nurut. Makanya kalau bapak jengkel sama istri, jangan pergi. Bisa ditelen. Ada ilmunya nanti ya. Cukup nggak tapi waktunya nih kan? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Tiada ilah. Ini di dalam perut ikan. Asli ini kejadian, Pak. Banyak ikan yang di dalamnya banyak manusianya dimakan, ya kan? Sangat mudah lah ditelan ikan itu kalau ikan besar. Tapi ini Nabi Yunus di dalam kegelapan malam, gelapnya lautan, gelapnya perut ikan, doa kepada Allah, la ilaha illa anta, tiada Tuhan ilah, Tuhan yang berhak disembah selain engkau, tauhid. Subhanak, maha suci engkau. Apapun yang Allah takdirkan, apapun yang Allah lakukan pasti sempurna, nggak ada yang kurang, nggak ada yang jelek, tidak ada yang cacat. Beliau ditakdirkan dimakan ikan, tetap memuji Allah, sempurna apapun yang Allah takdirkan. Husnuzon, inni kuntu minaz zalimin, saya ya Allah manusia yang zalim. Lolos tuh. Jadi Asyura ayat 30, An-Nisa 79, ma asabaka min hasanatin faminallah wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik. Nikmat kebaikan apapun yang ada padamu dari Allah,
keburukan yang menimpamu dari dirimu sendiri, famin nafsik. Ini dua ayat ini kunci kita ditolong oleh Allah. Jadi mulai sekarang kalau ada apa-apa musibah terbesarnya itu adalah kita tidak mengakui dosa yang membuat musibah itu menimpa kita. Contoh, dompet hilang, musibah? Musibah. Tapi musibah yang lebih besar dari dompet jelek yang hilang itu adalah kita tidak menemukan dosa yang membuat takdir dompet kita hilang. Mungkin nggak bayar zakat mal atau kurang. Allah tahu. Mungkin gaji pembantu dipotong, atau ketika beli dukuh ibu nyobain yang gede-gede habis 10, tapi belinya seos. Emang ada yang luput dari pandangan Allah kan? Atau banyak kejadian-kejadian yang kita lakukan, kita tidak merasa itu dosa, tapi pasti dicatat dan balik ke kita. Jadinya kalau nanti kita hilang dompet, nggak usah mikirin copet. Itu copet kurang ajar atau masa soleh, ya kan? Nggak mungkin copet bijaksana. Mau ngapain juga? Copet udah ada dosanya sendiri. Jung kalau mau lapor, bolehlah kalau kira-kira nggak nambah pengeluaran. Ya, dah diam. Hilang dompet, lapor. Jadi hilang koper, jangan ya. Shh, dicatat loh, ada yang ketawa terlalu keras gitu. Asli loh, beneran bu. Astagfirullah. Ini saya bisa kepleset kata-kata, nanti jadi musibah buat saya sendiri ini. Jangan mancing-mancing pak. Semua yang terjadi dengan izin Allah, dan bagi yang sudah baligh dan selain yang maksum itu diundang oleh dosa. Kalau Nabi enggak, kalau anak-anak belum baligh itu bukan. Tapi kita yang sudah baligh harus mulai waspada. Apapun bentuknya, anak rewel, istighfar itu bu. Tapi yang benar bukan astagfirullahaladzim, bukan itu memodifikasi emosi. Kita emang istighfar tapi bukan ingat dosa sendiri dan malah ingat dosa anak. Bu, Pak, ini serius ya. Para ulama yang saya dengar, kudanya rewel, kendaraannya itu istighfar. Astagfirullah ya Allah. Dosa apa yang saya lakukan sehingga kendaraan ini oleh Allah ditakdirkan jadi rewel, nggak nurut. Lagi jalan, tiba-tiba ada tumpukan sampah bau sekali. Istighfar, ya Allah, ini jalan segini banyaknya. Kenapa saya takdirnya milih jalan yang ini sehingga sepanjang jalan menderita karena bau? Allah itu yang menggerakkan ke sana. Pasti ada dosa saya. Mungkin yang pernah diceritakan dulu ibu-ibu lagi umroh, keluar dari masjid habis duha, tiba-tiba ada kotoran merpati kena jidat. Si ibu ini langsung nangis, innalillah, qadarullah. Ganti mukena, bersih-bersih, balik lagi ke masjid, sholat, taubat, berulang-ulang minta ampun ke Allah. Ibu, kenapa ibu sampai nangis begitu dalam? Saya ditegur oleh Allah. Gimana? Tadi merpati berak kena, kotorannya kena jidat saya. Itu lapangan segitu luasnya, jidat saya segini kecilnya. Kalau enggak diatur Allah enggak mungkin. Ini serius hadirin. Ini pelajaran SMA ya. Rumit. Merpati di atas kena ke sini. Ini segitu luas. Ini enggak mungkin kebetulan. Karena pertama lintasan ya antara si emak jalan dengan merpati harus sama.
Kalau beda, nggak kena, betul tidak? Yang kedua, kecepatan emak jalan dengan kecepatan merpati ini memang agak berat sedikit ya, nggak apa-apa lah. Tapi ini ilmiah. Dengerin. Ini merpati terbang, emak jalan, itu harus terukur kecepatannya. Kalau kecepatan dikit aja, lewat. 3, sudut kemiringan antara, maaf ya, pantat merpati dengan emak. Ini serius ini hadirin, ini terserahlah. Pokoknya selisih 1 derajat nggak kena, benar? 4, kecepatan angin. Kan dari atas, angin agak keras melenting dia ke sana, nggak kena. Tapi yang terumit adalah tingkat kemulesan merpati ya. Serius. Coba kalau merpati telat mulesnya ya kan, udah diukur semuanya garing atau cuman kentut ya enggak. Ma khalaqata hadza batila, tiadalah Allah menciptakan sesuatu sia-sia. Tidak ada yang kebetulan, tidak ada yang sia-sia. Demi Allah semuanya diatur Allah. Tidak ada satupun yang bisa terjadi tanpa izin dan pengaturan Allah. Jatuh ke sini, ini ibu bagus, langsung ya Allah, Engkau tahu pikiran saya sering sekali kotor, hanya mikirkan duniawi saja, astagfirullah. Jadi selama itu sadar ini terjadi takdir Allah, teguran dari Allah, dan pasti karena dosa dirinya. Nah inilah rahasianya hidup hadirin. Kalau solusi mah ngikut sendiri, karena sudah jaminan Allah, innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah sangat mencintai orang yang bertobat dan mensucikan diri. Suatu saat Imam Hasan Al-Basri kedatangan tamu, Syekh, di kampung kami kemarau sangat panjang, kekeringan, adakah amalan yang bisa kami lakukan agar Allah menurunkan hujan? Ini masalah berat, kemarau panjang. Apa jawaban Syekh? Istighfar, mintalah ampun kepada Allah. Datang lagi tamu, Syekh, kami benar-benar kesulitan ekonomi kami, keluarga kami, susah sekali rezekinya. Adakah amalan agar Allah membukakan pintu rezeki? Jawaban beliau, istighfar, mintalah ampun kepada Allah. Itu persoalan loh hadirin. Tadi kemarau panjang, persoalan. Kemudian ekonomi lagi berat, persoalan. Datang lagi tamu. Ini benar-benar kisah ini mutawatir. Syekh, kami nikah sudah lama, belum punya momongan. Adakah amalan agar Allah yang menciptakan, menitipkan kepada kami keturunan? Istighfar, mintalah ampun kepada Allah. Ingin punya anak tuh persoalan besar bagi keluarga, benar? Ada lagi tamu, Syekh, panen kami sering gagal, gimana supaya subur? Istighfar. Lah itu ada yang di sana menyimak. Tamu pulang, Syekh, kenapa tiap masalah jawabannya sama? Istighfar. Itu bukan perkataanku, tapi itu janji Allah. Dalam surat Nuh ayat 10, 11, 12, tolong dikoreksi kalau salah ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Faqultustaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwali wal banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara.
maka kukatakan kepadamu, kata Nabi Nuh kepada umatnya, fakultus tagfiru rabbakum, mintalah ampun kepada Tuhanmu, innahu kana ghaffaro, sesungguhnya dia maha pengampun. Niscaya Allah turunkan hujan lebat dari langit, Allah menambah harta, anak, dan mengadakan kebun-kebun dan sungai-sungai. Itu janji Allah. Hadirin, masalah apapun tuh kuncinya istighfar. Karena masalahnya diundang oleh dosa. Kalau kita tobat, dihilangin dosanya, kebuka pertolongannya. Tapi ini wajahnya tenang semua. Acungkan tangan yang tidak punya dosa. Yang sedikit dosanya cung. Nggak ada. Sedang. Yang sedang. Pengen ngacung tapi nggak pede ya. Acungkan tangan yang merasa banyak dosa. Tuh gembira lagi. Ini ciri-ciri dosa besar ya kan. Ada yang tidak ngacung, kenapa? Bisa banyak sekali. Asli bu, setiap saat kita tuh terancam oleh keburukan yang kita lakukan. Makanya Rasulullah SAW memberi contoh, beliau tanpa dosa 100 kali, 70 kali, bahkan kata Umar bin Khattab dalam sebuah tausiah begini, 100 kali beliau istighfar tanpa dosa. Nah, ini yang banyak sekali gini gimana? Jadi masalah kita teh kurang tobat. Kita selalu merasa sebagai korban. Benar ada ibu-ibu konsultasi, anak saya tuh nakal sekali ya. Enggak nurut, pusing saya. Menurut ibu kira-kira apa penyebabnya? Satu, ini bapaknya. Enggak benar tuh jadi suami itu. Dia nyaris nggak ngasih contoh yang baik. Jarang ketemu, pulang marah-marah melulu. Nggak ada perhatian ke anak, ngambek ke suaminya. Ada lagi menurut ibu, sekolahnya, emang sekolah ini sekolah Islam, borju tahu itu guru-guru borju sampai gini-gini. Ada lagi teman-temannya, dasar anak-anak orang kaya, ngaco semuanya, ngambek ke teman-temannya. Ada lagi bu, teknologi, ini anak saya itu korban teknologi. Udah jelas sekali ya nggak? Kenapa anaknya ngerubah-rubah? Nggak ngaku, nggak nyebut sama sekali. Ini salah saya nggak nyebut, nggak bisa tobat, pasti itu. Makanya kalau ibu kebanyakan mikirin dosa suami, besar kemungkinan ibu menderita gitu. Karena ibu nggak bisa tobat. Bukan tidak boleh, tapi mana ada suami yang sempurna, betul tidak? Ada lelaki umur 90 tahun udah menjelang meninggal, ditanya, Pak, Bapak 90 tahun kok nggak mau nikah-nikah? Kenapa? Kata siapa? Saya tidak mau nikah. Saya mau. Tapi kenapa Bapak kaya gini? Saya tuh ingin wanita yang sempurna. Tapi Pak, di dunia ini ada 7 miliar manusia, setengahnya 3,5 miliar wanita. Masa dari 3,5 miliar tidak ada wanita yang sempurna? Ada. Loh, kenapa Bapak enggak nikah sama dia? Dia nyari laki-laki sempurna. Ngerti enggak? Ini dalam hadirin. Enak aja kita pengen yang soleh-soleha, sedang yang dianya enggak mau sama kita. Mungkin sama-sama mau ya, kita mau sama dia dan dia mau muntah lihat kita, itu kan. Bahagia itu bukan dari suami, bahagia itu bukan dari anak, bahagia itu dari Allah.
diberikan kepada orang-orang yang berani ngaku dan tobat. Itu pengen di rumah nggak ada masalah mustahil. Makanya ada sekecil apapun cepat istighfar. Saya baru dapat tulisan ini dari adik. Boleh saya bacakan? Nyebut bolehnya teh sing boleh. Ya tapi terserahlah. Terserah aja mau ngomong apa aja. Sok saya nggak mau ribet. Semuanya kembali ke dirinya sendiri. Ingat ya, walaupun kata-katanya sama, nada itu menentukan. Kata Imam Hasan Al-Basri, apabila kamu melihat hal yang tidak kamu sukai dari anakmu, mohonlah kepada Allah untuk mencabut hukumannya kepadamu dan bertobatlah kepadanya atas dosa-dosamu, karena keburukan anakmu tak lain ditujukan untuk menegurmu. Saya anak 11 hadirin. Pasti banyak salah nih. Makanya kalau lihat anak sikapnya punten ya. Kalau apapun yang anak ya harus lebih kuat menangisi dosa. Karena semuanya diundang oleh kita. Sama Bapak juga. Para sahabat itu kendaraannya rewel aja bertobat. Apalagi kalau saya nggak tega nyebut istri ya kan. Pokoknya kalau Bapak pulang sampai di rumah istri kelihatan gak nyaman, baut, asem, udah nggak. Kenapa sih Bu kayak gini? Yang hargai dong suami. Centil, nggak usah kayak gitu. Kalau di rumah nggak nyaman, udah pasti itu dosa kita. Dosa saya apa? Itu nggak ngaku. Tapi saya kan nggak gimana. Emang nggak punya dosa? Allah tahu setiap lirikan mata. Ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Ghafir 19. Allah tahu khianat mata dan yang disembunyikan di dalam dada. Emang Allah tidak tahu kita lihat HP? Berapa banyak aurat yang tidak halal dilihat. Istri tidak lihat, orang tidak lihat. Allah melihat semua yang kita lihat. Emang di kantor kita nggak lihat, kita olahraga. Emang Allah tidak tahu lirikan mata kita? Bisa aja nggak ngaku, tapi Allah Maha tahu. Kalau nggak ngaku, panjang tuh ceritanya. Emang olahraga lari pagi itu menyehatkan? Serius? Astagfirullah. Kemarin di Jogja, Malioboro, pusing. Banyak yang lari pagi. Saya sedih ya, berjilbab, tapi kayak pakai pakaian selem. Itu aurat. Dalam bahasa agama berpakaian tapi telanjang, maaf ya. Pakaian selem itu kan ketat, melekat, pakai celana pendek, kerudungnya. Ini apa yang dicari kecuali pujian orang? Allah yang nakdirkan sehat. Mau lari jago juga. Kalau Allah ambil ketenangan hati, gak ada apa-apanya. Badan bagus, hati GTA, galau tiada akhir. Bacem, banyak cemas, liwe, liur wae,
Nggak ada apa-apanya, badan tuh nggak ada apa-apanya. Beneran hadirin. Mama, tolong ya, olahraga tuh jangan sampai jadi dosa dan bikin orang lain berdosa. Sing sabar lelaki, cari tempat lari yang sepi. Di sana aja, di sama kambing aman ya. Tolong mama, ini serius nih. Kalau pakai jilbab tuh yang benar, bukan masalah nutupin rambut. Jangan ketat, jangan transparan, jangan sama persis dengan lelaki. Mau apa? Berpakaian tuh ibadah. Gak ada harganya pengen dipuji orang kalau Allahnya jadi tidak suka. Gampang ngambil kesehatan kita tuh gampang sekali. Kemarin aja dikasih virus, semua pakai masker. Kasihan kan yang udah pakai lipstik ya nggak? Jadi maskernya yang di lipstikin. Tapi ngomong-ngomong asa aman ya, zaman pada masker mah rata betul tidak? Lebih terjaga pandangan tuh. Tapi tetap nggak mau lagi karena COVID ya. Bu, Pak, hati-hati ya. Setiap yang kita lakukan bakal balik kepada kita. Ingat aja itu. Zolim ke ART atau ASN? Saya suka ketukar-tukar nih. Yang suka bantu-bantu di rumah teh ASN, ART Astagfirullahaladzim, astagfirullah. Istighfar. Astagfirullah, astagfirullah. Ngomong kasar ke pembantu, ke khodimat untuk kesalahan yang remeh-temeh, pasti ada balasannya, pasti itu. Emang takdir jadi pembantu milih? Enggak tuh. Kalau mau mah jadi majikannya, betul tidak? Ibu dengan pembantu teh sama loh Bu, sama-sama hamba Allah, sama-sama diuji. Yang satu diuji bagian bantu-bantu, yang satu lagi diuji bagian dibantu. Kira-kira peluang sombong yang mana? Mana ada pembantu sombong? Susah, benar tidak? Peluang zolim mana yang lebih besar? Majikannya. Ngejengkang nanti di akhirat. Di dunia aja udah puyeng terus tuh. Yang tukang ngambek sama pembantu tanpa alasan, dibalas oleh Allah, diambil ketenangan hatinya. Mungkin anaknya jadi bermasalah, mungkin suaminya jadi itu mulut, sikap, nggak ada satupun yang luput dari penglihatan Allah, luput dari balasan Allah. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Pembantu nggak bisa melawan. Allah penguasa takdir, mudah membuat kita tidak bahagia, sengsara, balasan dari perbuatan kita sendiri. Lelaki jawab. Ya udah, nggak apa-apa, nggak mau jawab. Saya emang nggak mau berdebat. Udah diajarin kan dulu kan? Udah diajarin belum? Masih ingat nggak? Ingat kan Pak? Ceritakan. Nah. Ini sering diulang-ulang nih. Khiyarukum linisaihim. Sebaik-baik kamu, lelaki adalah lelaki yang paling baik kepada istrinya. Sabar ya, sabar. Kalau lelaki baik di kantor, pastikah jadi lelaki baik? Mudah-mudahan, tapi belum tentu. Di kantor tuh banyak faktor yang membuat orang berusaha baik, yaitu karir, takut dipecat, takut banyak. Di tetangga baik, apakah yakin baik asli? Belum tentu juga, karena ingin disebut tetangga yang baik.
Di masjid baik kepaksa, masa di masjid jelek, ya kan? Tapi baik asli di rumah. Karena di rumah tidak ada yang menilai. Kalau kita ingin tahu nih kita lelaki baik atau tidak di rumah, sikap kita ke istri. Wanita itu dibuat dari tulang rusuk yang bengkok, bukan jelek, bukan punya kita juga. Oh, kalau gitu hilang satu, enggak begitu. Yang gimana kalau istrinya 4, habis ton rusuknya. Bukan, itu hanya kiasan aja. Dikerasin, patah, enggak boleh. Dibiarin, tetap bengkok. Diapain? Dibaikin. Dihalusin. Pakai amplas maksudnya. Sabar ya. Jadi Pak, dengar. Bagi kita yang bisa membulak-balik hati istri hanya Allah. Gak bisa kita maksa apa-apa, karena kita gak berkuasa membulak-balik hati. Jadi gak usah kita berdebat kusir, harus ngerti dong Bu, Ibu harus tahu. Mau ngapain kasar-kasar kayak gitu? Kita bicara perkataan yang disukai Allah. Sopan, lembut, penuh kasih sayang, santun. Allah mendengarkan, Allah suka, tinggal dibalikan hatinya. Tapi saya dicurigai terus, gak apa-apa. Karena memang mencurigakan ya. Dengerin lelaki ini penting nih. Mana? Biasanya ada botol di sini. Kalau kita dicurigai, dicemburuin, sampai rewel terus, tobat satu-satunya tuh Pak. Tobat, nggak usah. Saya sudah menjelaskan, tapi tetap tobat. Nanti pada waktunya dibalikin. Gimana? Nggak percaya aja? Emang nggak percaya? Emang track recordnya tidak bisa dipercaya. Nggak bisa kita maksa istri percaya Pak. Nggak bisa. Di luar wilayah kita. Wilayah kita adalah tobat. Jangan di tempat golf lihat caddy. Jangan di jalan, di kantor, klien. Allah kan lihat semua yang dilihat oleh mata kita. Diam-diam lihat HP, mojok begitu. Allah tahu, nggak ada yang tersembunyi. Surat Ali Imran ayat 5. Innallaha la yakhfa alaihi syai'un fil ardi wala fis sama. Sesungguhnya bagi Allah tidak ada yang tersembunyi di bumi maupun di langit. Ini pengantarnya. Jadi maksud saya ada kejadian apapun bawanya ke istighfar. Ambil wudu, ambil wudu ya. Kalau perlu ke masjid itikaf, tapi yang paling mantap penghujung malam. Ya Allah, saya ngaku semua ini karena kelakuan saya. Saya belum jadi ayah yang baik, Engkau tahu. Saya sering kasar, tidak jadi contoh yang baik, tidak membimbing dengan cara yang benar, tidak memilihkan lingkungan yang baik. Saya yang salah ya Allah. Jarang mendoakan anak dengan tulus, jarang punya waktu untuk bicara dengan baik, hanya nyuruh, melarang, marah-marah. Astagfirullah. Allah melihat kita berwudu, Allah melihat kita bersujud, Allah tahu hati kita menyesal. Kita nggak bisa ngebulak-balik hati anak, nggak bisa, sama sekali tidak bisa. Ngebulak-balik hati sendiri aja nggak bisa. Lagi gelisah ingin tenang, gimana caranya? Nggak bisa. Kita berusaha zikir, Allah yang menenangkan, bukan zikir yang menenangkan. Kita berzikir, Allah yang menenangkan. Udah, lelaki sing sopan di rumah. Masa ke orang lain sopan, ke istri sendiri nggak sopan?
Sabar ya. Baru juga disampaikan harus sabar. Pak, kalau ada komentar, Bapak nggak usah nyebut sabar. Ciri-ciri Bapak nggak sabar. Yang sabar asli mah diem. Jadi, dan ini penting. Nabi mengingatkan kepada sahabatnya untuk selalu mengingatkan para lelaki bersikap baik kepada istrinya. Bagi kita bersikap baik itu ibadah. Istri mau berterima kasih atau tidak, menghargai atau tidak, berubah atau tidak, itu coupling beliau sendiri. Kita tidak bisa maksa orang berubah. Jelas Pak? Lelaki, jangan petantang petenteng sama orang lain. Gak berani sama istri, berani. Kalau berani tuh ke istri wil sana ya. Dengar ya, Nabi Musa dan Nabi Harun diperintahkan Allah jumpa dengan Fir'aun qaulal layyinan, dengan perkataan lemah lembut. Itu ke Fir'aun. Karena kelembutanlah yang sebetulnya disukai Allah, dan Allah nanti menggugah. Itu paham tidak lelaki? Wah, si istri dengekeun tah Pak katanya. Ciri-ciri istri nggak akan berubah. Harusnya para istri itu mikir. Kalau di rumah suaminya genitlah ke yang lain, marah-marah, susah pulang, apa yang harus dilakukan oleh seorang istri? Istighfar. Suami saya tuh gitu. Apa? Gak ada gunanya ngomongin suami ke orang lain, lebih jelek lagi. Tobat. Kenapa musibah kepahitan menimpa di rumah? Itu mesti ada dosa kita yang mengundangnya. Astagfirullah, ya Allah, saya minta ampun. Saya sering ketus ke suami, kayak enggak menghargain jerih payah suami. Semua yang dilakukan suami salah, jelek, kurang. Astagfirullah. Ketamu memeni sopan, ibu teh ke suami meni judes. Astagfirullah. Itu semua sikap ibu ke suami, ke anak, ke orang lain, balik nanti jadi sebuah musibah. Adil hadirin. Ibu-ibu, maaf ya saya bertanya ini. Neraka sebagian penghuninya paling banyak laki-laki, perempuan? Iya Pak. Ya. Teriak itu kayak dengki itu ya. Laki-laki atau perempuan Bu? Diam Pak. Kita diam ya. Jangan seperti yang puas Bapak. Kenapa Bu? Karena kufur. Kufur kepada Allah? Bukan. Kufur kepada suami. Suami berbuat baik sangat banyak. Sekali aja bikin salah, habis tuh semua kebaikan suami. Itu yang membuat seorang istri bisa masuk neraka. Mana ada suami tanpa kesalahan? Ada kalanya kesalahan yang membuat suami berubah jadi lebih baik. Oh iya, saya baca riwayat orang-orang yang jadi mulia bahkan jadi waliullah, tidak semuanya dari kecil bagus. Malik bin Dinar tuh pemabok jadi waliullah. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu tuh pernah membunuh anak perempuannya, dikubur, tapi dapat hidayah jadi Amirul Mukminin. Kalau suami punya salah, istri punya salah, husnuzon, kesalahan ini akan membuatnya jadi lebih baik. Lalu bagaimana sikap seorang istri lihat suami salah? Tobat. Sama. Mau ngapain juga kita buang-buang waktu dengan dosa yang bukan tanggungan kita. Nah hadirin sekalian, tobat yang bagus adalah yang disertai penyesalan. Ampun ya Allah. Kemudian memohon ampun dengan sangat berharap ampunan dan stop berbuat yang sama. Itu tobat.
tinggalkan. Dan kalau mau ditambah, misal pernah minum minuman keras, bikin sumber air minum di masjid, bikin air minum yang gratis, bagikan atau gali sumur. Dosa dari makanan haram, bagi makanan gratis, sebanyak mungkin orang bisa ibadah lewat makanan kita. Tidak ada yang bisa menyelesaikan masalah kita selain Allah, enggak ada. Mau menjerit sekeras apapun, mau berlari ke penjuru bumi manapun, mau menghibah kepada relasi siapa, tidak ada. Satu-satunya penolong, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Masya Allah. Hikmahnya, berhentilah berbuat dosa sekuat tenaga. Berhentilah menyakiti orang lain, karena pasti balik ke kita. Pasti itu. Tidak mungkin tidak. Kecuali Allah mengampuni. Yang kedua, perbanyak istighfar sebelum kepahitan itu datang. Jadi penghujung malam itu jangan dihabiskan tahajud semuanya. Sisakan 10 menit, 15 menit untuk minta ampun. Supaya tereliminir yang bakal menimpa kita. Bisa itu kecegah ya. Terus sedekah. Sedekah itu juga seperti air memadamkan api. Banyak sedekah itu ngerem dari berbagai musibah yang akan menimpa. Kita tidak tahu nih, pulang dari sini aja kita tidak tahu. Adalah keserempet, adalah ini, itu, ada turun tangga, gulitik, ya nggak? Udah ngegulitik, motor nimpa. Kemarin ada di masjid, mau parkir, nyangkut itu sarungnya ke tempat besi, jatuh, ketimpa motor. Ini kebetulan? Bukan. Nah kita yang melihat jangan langsung, wah iya banyak dosa. Nggak boleh. Itu bukan kapling kita. Ini penting dijelaskan ya. Itu kapling beliau. Kita yang lihat ladang amal. Jadi jangan, wah jelas ya Maya. Iya ya. Suudzon itu jadi musibah buat kita. Bagi kita lihat orang beriman itu husnuzon. Husnuzon. Al-Hujurat ayat 12. Jadi kalau ada tetangga misalkan kena musibah, jelas emang terbukti sekarang. Terbukti apa? Sotoy, ya kan? So tahu. Siapa tahu Allah memberikan musibah itu buat ngangkat derajatnya. Kan dari musibah yang sama tuh penggugur dosa, penambah pahala, mengangkat derajat. Kita tidak tahu. Lah ada kok ibu-ibu yang tergelincir, kemudian diadili, ngaku, di penjara malah jadi hafal Quran, keluar dari penjara malah orang minta nasihat. Ada tuh, gara-gara kesalahan. Jadi kalau lihat orang bikin salah, kita husnuzon. Kenapa ibu-ibu ini belum hafal Quran? Karena belum. Siapa yang ngomong belum di penjara? Istighfar. Belum menghafal. Tapi saya punya dosa ya, karena saya memancing. Dan saya juga ngarep-ngarep lagi dia ngomong itu, astaga. Harusnya saya jangan ngomong itu. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Ampun ya Allah. Dah segitu aja. Bisa tergelincir kata-kata. Banyak istighfar ya. Jadi luangkan waktu, astagfirullah ya Allah, ketemu dengan potret zaman SMA, astagfirullah ya Allah, astagfirullah. Reuni, astagfirullah ya Allah. Aduh, astagfirullah. Saya baru reuni Jumat yang lalu, Pak. Oh ya Allah, ampun. Jadi ingat zaman nyontek lah, zaman eta Kak guru bogoh, astagfirullahaladzim. Banyak dosa. Itu tidak ada yang kebetulan tuh. Kita ketemu dengan mantan misalkan ya, udah sama-sama aki-aki yang
Astagfirullah. Tetap ada catatannya itu. Ini serius. Karena ada yang reuni itu ya. Harusnya jadi jalan tobat, jangan jadi jalan dosa. Tua sama tua jangan berperilaku kayak remaja lagi, ya enggak? Astagfirullah, astagfirullah. Tidak ada kejadian kebetulan. Suatu saat misal, astagfirullah, enggak cerita. Di suatu pasar, ceritakan jangan, enggak mau. Ceritakan jangan. Ini hanya pintu istighfar, Pak. Di sebuah pasar ada yang nyebut, "Hei, Gim." Walah. Siapa ini? Ibu-ibu udah sepuh. Kamu ingat nggak sama? Aduh, nyebut kamu lagi. Kamu ingat nggak sama tante? Waduh, maaf ya Bu. Allah, dulu kan kamu naksir anak saya, kata. Allah, itu zaman tai kotok di lebuan ya nggak? Zaman culun sama sekali yang ya cinta beruk lah yang nggak ada apa-apanya sama sekali yang hanya naksir-naksiran ya zaman. Tapi demi Allah itu pasar, saya jarang ke pasar. Pasar segitu gedenya, yang datang segitu banyaknya, kenapa harus ketemu dengan beliau? Siapa yang ngatur? Atau jadi kebuka memori cinta beruk zaman dulu yang walaupun gak ngapa-ngapain sama sekali, tapi dia udah balik. Kata guru saya, sekecil apapun pasti akan balik. Mintalah ampun. Saya bersyukur ditakdirkan jumpa dengan beliau. Walaupun mungkin gak ada apa-apanya, tapi tetap udah balik, udah dicatat semuanya. Maka kalau ada kejadian-kejadian yang memancing kita ingat dosa, itu karunia. Segera tobat. Kalau besar dosanya, ambil wudhu, sujud. Gimana dong? Kalau aib saya kebuka, enggak bisa dibuka kalau Allah nutup. Buka tutup semuanya milik Allah. Kalau Allah mau buka, kebuka. Tapi kalau Allah mau tutup, siapapun bergabung seluruh manusia mau ngebuka, nggak bisa. Apalagi kalau dapat Lailatul Qadar, Al-Afu. Itu kan seperti pohon yang dicabut sampai ke akar-akarnya, atau seperti jejak di padang pasir yang dihempas badai, hilang tak berbekas. Al-Afu itu. Makanya kalau istighfar itu, Ghafur itu menutup, Al-Afu itu menghapus. Ya, kita pasti punya masa lalu semuanya. Makanya luangkan waktu untuk ngabsen. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Kalau bisa nangis gitu, ya Allah. Dan ikhlas ya, enggak perlu dilihat siapapun, tidak perlu. Ya Allah. Rekaman ini lebay. Bismillah, alhamdulillah, sekian. Ada pertanyaan kah? Silakan Pak, berapa menit lagi ini? Emang ada tanya jawab ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan mempersulit orang lain. Saya Ibnu Haris. Ya, saya penggemar itu dari dulu. Mau ke Bandung nggak bisa, pas ke Bandung nggak ada. Semuanya emang udah garisnya begitu Pak. Iya, saya tuh pengen ketemu banget. Nah kebetulan alhamdulillah sekarang saya tinggal di Bekasi, saya kesini hari ini. Kebetulan saya jamaah subuh di sini setiap Sabtu Minggu. Mohon maaf, kalau kita lihat negara Indonesia ini makin lama makin pusing ya. Kebetulan saya udah pensiun, jadi mau beli apa-apa tuh mahal. Kenapa makin lama aku makin hancur gitu ya. Udah berusaha, kita berdoa, ya Allah semoga ini negara Indonesia ini baik kembali gitu loh. Ya sebagai seorang pensiun kan rata-rata ya tahu sendirilah.
Nah ini apa yang harus kita lakukan? Saya tuh udah males nonton dosa yang menghina inilah, menghina itulah, ono ini ono itu. Sebenarnya udah males saya Pak, tapi kedengar juga di YouTube. Kebetulan saya YouTuber jadi kedengar terus. Jadi ibu-ibu nonton YouTuber saya ya, Ibnu Haris. Nah itu bagaimana untuk menghilangkan pikiran negatif itu yang membuat saya itu sebenarnya. Bapak SMA, Saya SMA tamat tahun berapa? SMA 85 kalau nggak salah. Terus saya ke Jakarta, saya kuliah di Fakultas Hukum. Jadi tambah pusing ya. Nama pusing. Nah aku ngeliat sekarang, aduh apa yang harus kita lakukan? Kita ini sebagai warga tuh pingin negara kita tuh baik. Ya, nggak Ya. mungkin kita pingin hancur gitu loh. Kalau ngeliat komentar-komentar pejabat tuh aneh-aneh. Apa yang harus saya lakukan? Terutama ibu-ibu nih kasihan juga tuh, barang mahal terus ya Bu. Nah itu dari saya Ibnu Haris, saya konsultan perkawinan dan TTT. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan Harus sabar mendengar itu hadirin. Pertanyaannya apa Pak? Pak, dengerin. Yang mencukupi kita adalah Allah Pak. Mau pensiunan, mau apa, tetap saja Allah yang menjamin. Urusan kita bukan dengan bangsa ini, urusan kita tuh dengan Allah. Kita disukai Allah atau tidak gitu. Mikirin bangsa ini mah pusing sendiri Pak. Betul tidak? Ada yang nanya, suka dengar berita-berita? Sedikit Pak. Ini di HP udah jarang lihat medsos, kecuali medsos yang sangat aman, bisa ningkatkan iman dan amal soleh. Selebihnya delete. Mana yang saya bisa belajar baru saya biarin. Selebihnya hapus. Jadi kalau buka HP itu udah sangat lebih aman. Dulu segala didengar, segala dibaca, akibatnya sering kotor pikiran, sering kotor hati. Jadi maunya waktunya terbuang dan gak jadi solusi, malah bisa jadi gibah. Saya pikir, yalah, saya pilih yang pertama berita yang menguatkan iman, berita yang jadi amal soleh. Kalau berita itu bisa ngerusak iman dan tidak jadi amal, udah mending saya tidak usah. Bagaimana menurut tentang Presiden Trump? Ya biarin aja lah ya. Dipikirin juga enggak kenal ya. Tapi itu tentang sudah jatuh ketimpa tangga misalkan, itu tinggal doakan aja. Bapak berarti sekarang umur hampir 60 ya, 60 pas ya, 5 bulan lagi 60 ya. Gimana rasanya sudah mau meninggal begitu Pak? Gak usah ribet Pak. Bapak YouTuber baru 6 bulan. Bapak bagus jadi YouTuber kalau dengan jadi YouTuber iman nambah, amal nambah. Kalau hanya buang-buang waktu, sibuk bikin konten, diperbudak konten, hapus. Mending ngapalin Quran. Telat Pak, jadi YouTuber umur 60 tahun ya kan. Saya juga punya medsos, bukan ngurus sendiri, nggak pusing ada yang mau lihat mau apa, nggak mau pusing. Yang penting sebisa mungkin bicara yang disukai Allah, selebihnya terserah Allah. Kalau memang harus didengar orang akan dengar, kalau enggak apa-apa. Nggak ada kepikiran ingin nambah followers, ngotorin hati, nggak penting. Yang penting
setiap perkataan Allah suka. Selesai. Coba dipertimbangkan kembali Pak. Kalau saya lihat dari pembicaraan Bapak, sepertinya Bapak harus lebih fokus baca Quran, istighfar. Tiap hari baca Quran. Banyakan mana bikin YouTube dengan baca Quran? Oh, jadi Bapak baca Quran direkam. Oh ya, baguslah. Terserah Bapak ya, pandai mana. Jangan berdebat. Ya, terakhir. Silakan. Saya boleh menjawab dikit ini pas anak lagi mau dioperasi, boleh ya? Saya minta izin ya. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Agim, perkenalkan saya Teh Mega Aulia, saya dulu artis, sekarang sudah hijrah. Agim juga udah tahu karena saya pernah dengar Agim pernah mention saya waktu Agim tausiah, katanya itu ada artis yang nangis-nangis, tadi ngomongin nangis, saya kayaknya. Saya harus banyak istighfar nih kayaknya nih Ya. kesebut ya. Saya nggak tahu yang mana ya. Iya, saya yang viral nangis kemarin, yang waktu saya tayangannya ditayangin ulang lagi, terus saya nangis nggak mau tayangin ulang, Pak Ustadz. Yang tukang bubur naik haji, tah eta nu jelas. Jadi Pak Ustadz, saya mau minta tolong sama Pak Ustadz supaya menenangkan hati. Yang menenangkan Allah, cuman wasilahnya ini mah ya Pak Ustadz. Jadi gimana supaya saya nggak berpikiran kalau tayangan yang masih ada beredar di YouTube, di medsos mana-mana, terus di TV mungkin ditayangin ulang, yang qadarullah dulu saya masih jahiliyah, masih buka aurat, saya nggak mau kepikiran itu jadi dosa jariah sehingga mengirimkan dosa untuk orang tua sekarang yang sudah dalam kubur. Baik. Nah, saya pengennya tenang kumaha eta carana. Nuhun. Baik. Assalamualaikum. Jadi satu-satunya yang bisa menutup itu hanya Allah. Kalau Allah menutup, siapapun yang mau ngebuka nggak bisa ngebuka. Kalau Allah hapuskan, pasti kehapus. Jadi sekarang fokus aja jadi orang yang disukai Allah. Banyak tobat. Misalkan ada yang begitu, ada yang menghina, ya sudah istighfar saja. Tidak usah dijawab, tidak usah diambil pusing, terus saja minta ampun kepada Allah. Ya. Kalaupun masih ada yang menayangkan, terus saja istighfar. Jangan takut penilaian orang, tapi takut tidak dapat ampunan Allah. Ada kalanya Allah membuka aib kita sedikit ya, agar kita bisa tobatnya banyak. Jangan takut dihina orang, takutlah tidak diampuni oleh Allah. Terakhir, ini saya tidak tahu harus menunjuk siapa, maksudnya terakhir itu supaya ganjil ya. Terakhir kemarin saya bulan apa waktu itu di sini? Bulan 10. Oh ya udah nggak apa-apa Pak. Kalau sudah tua memang begini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustadz, selain bertobat kepada Allah atas dosa-dosa yang telah saya lakukan gitu, kiat-kiat apa supaya saya sebagai muslimah bisa menjadi wanita yang tenang dan bisa menjadi pemenang saat ujian itu datang di anak-anak gitu. Pasti memang ujian itu datang melalui anak-anak, itu pasti dosa-dosa saya gitu. Tapi selain mentaubatinya, kedepannya nasihat apa yang terbaik untuk anak-anak supaya kita lebih tenang gitu Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau terjadi sesuatu ya, ujian lewat anak, jangan marah-marah. Kalau marah-marah, kita jadi makanan setan. Omongan bisa jadi doa yang buruk bagi anak. Jangan marah, karena anak-anak korban dari keburukan kita sendiri.
Jadi tetap sopan, tetap baik, jangan berperilaku yang membuat anak putus asa. Kayak anak berbuat satu kayak lagi diculik oleh setan. Nah, tugas kita bukan memarahi, tapi melepaskan dia dari penculikan. Macam-macam kasus untuk anak itu ya. Tetap dan sekuat tenaga berikan contoh yang baik. Nasihat terbaik itu adalah keteladanan. Memang perlu perjuangan. Ingat, nasihat terbaik adalah keteladanan. Sebagus apapun kata-kata kita, kalau kelakuan kita tidak matching dengan kata-kata, langsung mentah. Maka jadikan kesempatan untuk terus memperbaiki diri. Karena yang bisa mengubah anak-anak itu Allah. Enggak bisa. Mau nasihat gimana? Mereka apalagi kalau udah gede, wah udah susah lah. Diakalin, digimana juga susah ya. Misal anak suka pegang HP terus, keranjingan HP. Pertanyaannya, ibu HP-nya berapa? Kelakuan kita bangun tidur HP. Bangun dikit HP, ngelindur aja yang dilihat HP. Mau sholat terhalang HP, terus HP. Allah lihat kelakuan ibu bapaknya edik ya kepada HP. Terus mau gimana kan? Harus punya keberanian menghapus. Dengar Bu, Pak, harus punya keberanian menghapus pencuri waktu kita. Menghapus yang bisa ngerusak mata, hati, dan ngerusak amal kita. Sepertinya ada pembenaran, ini penting, ini penting. Benarkah yang kita lihat ini penting bisa memasukkan kita ke sorga? Tapi kalau saya tidak tahu ini masalah gawat, apa yang bisa kita lakukan menyelesaikan? Ngurus diri aja nggak benar. Tolong perhatikan ya, ini bagus manfaat. Hapus pencuri waktu, sisakan yang benar-benar bisa menguatkan iman dan amal soleh kita. Hitung berapa banyak waktu kita megang HP, lihat yang tidak ada manfaat, bandingkan dengan baca Al-Quran. Berapa banyak sholat kita rusak gara-gara HP. Di samping itu, sering kita mempercepat sholat kita karena bunyi ini. Dulu tidak ada HP, baik-baik saja. Saya juga lagi mikir mau ganti pakai HP jadul. Tapi banyak yang pentingnya juga di sini. Balik lagi. Tapi ini sudah aman, ini sudah jarang, udah nggak ada ini, nggak ada itu, nggak ada apa-apa. Jadi nyaris nggak tahu berita-berita. Saya minta aja kalau ada yang sangat penting kirimin ke saya kalau jadi ilmu. Kalau nggak ada, jauh lebih tenang, lebih anteng, nggak riweh. Makanya saya kagum sekali tuh kepada yang segala dilihat, segala pengen tahu, segala dibahas, mati gak dibawa kecuali amal kebaikan kita. Silakan dipertimbangkan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya Allah, wahai yang maha mendengar, hujamkan di hati kami hanya ilmu yang benar-benar Engkau ridhoi ya Allah. Engkaulah yang mencahayai hati kami. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatik kama nawwartal arda binuri syamsik abadan abada birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, ampuni sebanyak apapun dosa yang kami lakukan. Engkau menyaksikan semuanya. Ampuni ya Allah sekelam apapun masa lalu kami, sehitam apapun
kehidupan yang pernah kami jalani. Hapuskan ya Allah aib-aib yang kami tutup-tutupi. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ij'alna minat tawwabin waj'alna minal mutatahhirin waj'alna min ibadikas sholihin. Ya Allah, ampuni segala kezaliman kami kepada orang tua kami. Jangan biarkan keburukan kami menjadi petaka sepanjang hidup kami. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ampuni dan sayangi orang tua kami ya Allah. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, selamatkan keluarga kami. Ampuni segala kelakuan buruk kami terhadap pendamping hidup kami. Ampuni segala keburukan kami terhadap anak-anak yang Engkau titipkan kepada kami. Ampuni segala contoh buruk yang kami perbuat ya Allah. Berikan kesempatan ya Karim, kami jadi orang tua yang penuh kebaikan, yang amanah, yang bisa mengantarkan anak-anak titipanmu ini mulia dunia akhirat. Lindungi anak-anak dari segala kedurhakaan, dari apapun yang Engkau haramkan, dari segala perbuatan hina dan nista. Ya Allah, utuhkan di dunia mulia. Andai ajal memisahkan, kumpulkan kami di sorga ya Allah. Jangan biarkan satu pun menjadi ahli neraka. Na'udzubillah. Ya Rabb, jadikan umur yang tersisa ini merasakan nikmatnya ibadah. Karuniakan kepada kami akhlakul karimah. Cukupi hanya dengan rizki yang halal barakah. Karuniakan kepada kami ya Allah lahir batin sehat wal afiyah. Berikan kepada kami nikmatnya istiqomah. Jamu hamba-hambamu ini di Baitullahmu ya Allah. Dan jadikan akhir hayat kami semua husnul khatimah. Wa na'udzubika min su'il khatimah. Allahumma a'izal Islam wal muslimin. Allahumma ansur ikhwanana muslimina wal muslimat mustad'afin fi Filistin. Allahumma ansurhum malal qaumiz zalimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillah. Terima kasih Ibu, Bapak, perbanyak istighfar, perbanyak sedekah, tahan diri dari segala perbuatan dosa, dan mudah-mudahan apapun yang terjadi bisa menjadi penggugur dosa. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.